هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati akhwati yang dimuliakan Allah, dalam serial bersama ayat mulia kali ini kita akan menengok firman Allah. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, kepada Nabi Muhammad, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus. Shadaqallahul azim. Dari ayat yang singkat ini, sebenarnya ini surat secara penuh ya, karena ini adalah surat yang terpendek di dalam Al-Quran, cuma 3 ayat, makanya kita akan melihat ayat ini secara keseluruhan. Dari surat ini ada beberapa catatan yang akan kita petik. Di antaranya yang pertama, ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa sih Al-Kautsar ini? Ada 2 penafsiran makna Al-Kautsar kalangan para ulama yang bersandar pada beberapa periwayatan. Yang pertama, Al-Kautsar itu adalah salah satu sungai atau telaga di surga yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk para umatnya. Telaga yang sangat indah, yang begitu megah, yang begitu berkhasiat, ya, istimewa, yang merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah surga, sebenarnya kita tidak bisa menghayalkan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana keindahannya surga, karena khayalan kita itu kan terbatas pada kemampuan panca indera kita yang pernah kita lihat. Artinya kita bisa menghayalkan sesuatu karena kita pernah melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu. Dari situ kita bisa menghayalkan. Tetapi karena surga ini tidak pernah kita lihat, tapi itu ada, dan itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada hamba-hambanya para salihin, insyaallah. Itu sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis kursi, Allah berfirman, ma'ainun la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi sesuatu yang tidak pernah mata itu melihat, atau telinga ini mendengar, atau tidak pernah terpikir dalam benak seseorang. Jadi itu suatu hal yang sangat sulit kita bayangkan. Tapi yang jelas itu adalah sangat-sangat indah dan sangat-sangat menawan. Yang kedua, penafsiran yang kedua dari kata Al-Kautsar ini adalah maknanya kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang diberikan Allah kepada Rasul Muhammad SAW dan umatnya tentunya. Dari Rasul diberikan nubuwah, terus diberikan Al-Quran, terus diberikan syafaat dan telaga dan lain sebagainya. Segala kebaikan yang terus mengalir baik di dunia dan di akhirat, itu adalah makna Kautsar secara umum. Makna ini sebenarnya lebih luas dari makna di atas. Ini pengertian dari Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Yang kedua ayat, fashalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Artinya karena telah diberikan telaga, telah diberikan karunia yang begitu besar berupa Al-Kautsar, maka salatlah dan berkurbanlah karena Allah, karena Tuhanmu. Para ulama di sini juga ada 2 penafsiran. Yang pertama, maksud salat di sini atau berkurban di sini secara umum, artinya salat yang wajib atau salat secara umum lah di sini. Jadi karena telah diberikan telaga, maka salatlah, salat secara umum, dan berkurbanlah, kurban juga secara umum karena masyarakat
Mekah pada waktu itu juga biasa untuk melakukan kurban, tetapi kurbannya tidak karena Allah. Banyak yang melakukannya itu karena yang lain, karena berhala, karena lainnya. Makanya di sini tekankan, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah, dan berkurban juga karena Tuhanmu. Nah, penafsiran yang kedua, dan ini yang digunakan atau dipakai oleh para ulama, ini adalah dalil untuk sholat Idul Adha dan berkurban setelah melakukan sholat Idul Adha. Artinya sholatlah artinya lakukanlah sholat Idul Adha dan berkurbanlah. Sholat Idul Adha sebagaimana diketahui adalah sunnah muakkadah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya selama hidupnya. Juga sholat Idul Fitri, dua sholat Id ini. Sholat ini sama dengan Idul Fitri juga. Setelah sholat terus dilakukan khutbah Idul Adha, dilakukan di masjid ataupun di tanah lapang. Selanjutnya berkurbanlah, fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Artinya berkurbanlah, ini berkurban di sini adalah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan setelah salat Idul Adha. Bisa saja dilakukan tidak harus setelah sholat secara langsung, ya. Artinya bisa hari kedua, hari ketiga, hari keempat, artinya 3 hari tasyrik ini, dan dimulai pada hari nahar, hari raya Idul Adha, dan masih ada lagi hari-hari berikut boleh juga, tetapi afdolnya, sebaiknya, utamanya dilakukan setelah sholat Idul Adha. Itu berkurban, ya, bagi yang mampu. Dalilnya ayat ini. Ada juga beberapa hadis yang mendorong untuk melakukan kurban, untuk berkurban, seperti hadis yang mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu, yang keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka jangan dekati masjid kami. Artinya begitu penekanan untuk melakukan berkurban, tentunya bagi yang mampu, bagi ada kemampuan untuk melakukan itu. Bukan berarti kalau tidak melakukan kurban, walaupun dia mampu, itu tidak sah sholatnya di masjid. Tidak, ini hanya sekedar penekanan supaya melakukan kurban pada waktu itu. Tentunya kita juga banyak mengetahui bahwa banyak sekali manfaat ataupun hikmah dari kurban ini, selain untuk sam'an wa ta'atan atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sewaktu pengorbanannya terhadap putranya Nabi Ismail, dan juga bagaimana di dalam amalan kurban ini saling silaturahim antara sesama, antara saudara, antara kerabat, dan saling mendekatkan kepada mereka yang kurang mampu, atau saling mendekatkan kepada orang yang mampu kalau itu ada saling memberikan hadiah dari kurban ini. Ini juga semuanya adalah untuk menciptakan suasana yang lebih harmonis di antara umat, di antara masyarakat. Ini yang kedua. Yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Dan orang yang membencimu, orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, dialah yang terputus. Jadi siapa saja yang membenci Rasulullah SAW, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dialah yang merugi, dialah yang akan mendapatkan kerugian baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Sebab turunnya ayat ini atau surat ini diriwayatkan, salah satunya diriwayatkan bahwa ada seorang masyarakat di Mekah, para pentolannya, terutama yang namanya Al-As bin Wa'il, itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu abtar. Abtar itu artinya terputus karena tidak punya anak laki-laki. Waktu itu punya anak laki-laki kemudian meninggal. Akhirnya mereka itu mengolok-olok atau mengejek dan mengatakan bahwa Rasul itu abtar, tidak punya keturunan laki, dan nanti tidak akan kesebut lagi. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan hal tersebut, dan justru mereka lah
Yang mengatakan abtar itu, yang mengatakan bahwa Nabi terputus, mereka lah yang terputus, mereka lah yang akan merugi. Ini singkat dari penafsiran surat Al-Kautsar yang terkait dengan ibadah salat Idul Adha dan salat pelaksanaan ibadah kurban. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.